Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar sedikit mengenai Pancasila dan kewarganegaraan. Topik hari ini ada 4. Ya, yuk kita mulai aja langsung. Yang pertama kita akan melihat tentang Trias Politika. Nah, untuk menjalankan negara yang begitu luas, kita memerlukan adanya orang-orang yang diberi kewenangan. Kewenangan ini bentuknya macam-macam. Agar berjalan dengan lancar, ada pemisahan. Nah, umumnya dalam negara yang berbentuk demokrasi, pemisahan ini dikenal dengan nama Trias Politika. Nah, ide ini pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu. Bentuk pemisahannya diajukan menjadi 3. Yang pertama ada eksekutif, ada legislatif, ada juga yudikatif. Nah, kalau di Indonesia sendiri, bentuk pembagian ini tidak 100% sama dengan yang diajukan oleh Montesquieu, karena di Indonesia sistemnya distribusi, sehingga ada koordinasi antar kekuasaan dan saling mengawasi satu sama lain. Coba kita lihat dari eksekutif. Eksekutif atau pemegang kekuasaan untuk menjalankan undang-undang ini dipegang oleh Presiden Republik Indonesia serta dibantu wakil dan para menterinya. Selanjutnya kita juga punya legislatif yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ini dipegang oleh MPR dengan isinya DPR dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Terakhir ada yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Nah, kewenangan ini dipegang oleh 3 instansi, ada Mahkamah Agung, Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Oke. Nah, dari 3 gambar ini, coba dong kalian cari persamaannya. Tuh, jawabannya ada di lambangnya. Apa sih maksudnya Garuda Pancasila itu? Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Ia memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta membawa perisai dengan 5 lambang. Ini lambangnya 5. Oke, kita lanjut. Kemudian, Garuda Pancasila itu memuat 5 lambang itu tadi merupakan isi dari Pancasila, dasar negara kita. Nah, apa sih sebenarnya maknanya kok ada Pancasila, ada Garuda Pancasila tuh di sini, dan di sini? Ini sebenarnya menunjukkan arti bahwa dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya, seorang pemimpin, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, wajib menjalankan berdasarkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, kalau eksekutif, contohnya dalam menetapkan hari raya, mereka berhak menetapkan hari raya, kebesaran agama, kemudian mereka juga dapat melaksanakan pemilu yang demokratis, serta mengatur sistem jaminan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial. Kita lihat dari legislatif, contohnya mereka dapat menghasilkan undang-undang yang sesuai dengan Pancasila serta melibatkan semua lapisan rakyat dalam membentuk undang-undang. Maka dari itu ada yang namanya DPR dan berisi perwakilan dari rakyat seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya kalau dari yudikatif. Nah, kalau yudikatif itu bagaimana sih dalam menghasilkan putusan pengadilan? Di bagian atas itu irah-irah namanya, ada yang bunyinya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini artinya hakim dalam memutuskan perkara bertanggung jawab kepada Tuhan dan berharap bahwa putusan ini adil bagi semua pihak yang ada di dalamnya. Unsur yudikatif ini juga dapat mengambil peran dengan cara misalnya Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, dalam menjalankan kewenangannya, Presiden itu dibantu oleh aparatur negara yang terdiri dari kementerian serta lembaga pemerintah non-kementerian. Kementerian ini merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan LPNK itu merupakan lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Bingung nih, bedanya apa sih? Kalau kementerian itu intinya namanya ada kata kementeriannya, sedangkan kalau LPNK itu namanya ada kata badan atau kata lembaga. Ini contoh kalau kementerian, kita lihat ya, ada Kementerian KKP, Kelautan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja. Kalau LPNK ada misalnya BPOM, Badan POM, Badan Pengawas Obat Makanan, BMKG, Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Ada juga yang namanya lembaga LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ada juga yang namanya nggak ada badan atau lembaganya, tapi termasuk LPNK. Contohnya itu Perpusnas, Bank Indonesia juga.
Oke, nih kita sekarang lihat bagaimana aparatur negara ini dalam menerapkan Pancasila. Contoh salah satu kementerian yang aktif untuk melindungi WNI dimanapun mereka berada adalah Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri. Kita tahu bahwa banyak sekali WNI yang bekerja di luar negeri, baik sebagai bekerja maupun belajar ataupun bertugas ya. Nah, tugas dari Kemenlu sendiri adalah untuk menjaga mereka supaya tetap aman dan dipenuhi hak-haknya sebagai WNI. Kita seringkali mendengar berita tentang kasus-kasus kekerasan terhadap TKI yang ada di luar negeri, termasuk juga mungkin salah satunya ada di Arab. Oleh karena itu, Kemenlu berusaha untuk membuka layanan pengaduan atas masalah TKI. Ini salah satu contohnya, melalui proses online kita bisa melakukan pengaduan masalah untuk TKI yang berada di wilayah Arab Saudi di Riyadh. Oke, kita lanjutkan aja ke materi kedua, Negeri Elok Amat Kucinta. Kita masuk ke materi yang kedua. Nah, sekarang kita akan melihat NKRI sebagai suatu negara. Ia harus memenuhi dua syarat. Yang pertama ada syarat primer dan kedua syarat sekunder. Syarat primer itu ada tiga. Yang pertama wilayah negara yang tetap, kedua penduduk yang permanen, dan ketiga pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan untuk syarat pelengkapnya atau sekunder ialah ada pengakuan dari negara lain. Nah, untuk wilayah NKRI sendiri, ini ada petanya meliputi daratan, lautan yang warna biru, serta udara yang tidak terlihat di peta, tapi wilayahnya juga termasuk ya. Oke, selanjutnya ada syarat kedua, yaitu penduduk. Penduduk itu merupakan orang yang tinggal di daerah tersebut, sedangkan warga negara itu adalah orang yang secara hukum merupakan anggota secara sah dan resmi dari suatu negara. Nah, penduduk Indonesia itu bukan berarti otomatis termasuk sebagai warga negara Indonesia. Contohnya, ada warga negara asing yang belajar di Indonesia sehingga perlu menetap di Indonesia, atau WNA yang bekerja di Indonesia. Nah, selanjutnya kalau warga negara Indonesia sendiri merupakan orang bangsa Indonesia asli atau orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Bangsa Indonesia itu merupakan orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Sedangkan untuk dari warga negara lain yang hendak menjadi warga negara Indonesia harus melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan, yaitu proses perubahan dari warga negara lain menjadi warga negara Indonesia. Nah, negara Indonesia itu kan mempunyai beragam masyarakat. Masing-masing masyarakat ini sendiri memiliki kepercayaannya masing-masing. Kita ingat ya bunyi sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila ini kita mendapatkan petunjuk bahwa sejak dahulu Indonesia merupakan bangsa yang religius karena melibatkan ketuhanan dalam landasan negaranya. Kita coba lihat-lihat yuk buktinya apa aja sih. Salah satu yang pertama adalah adanya Masjid Agung Demak, yaitu tempat yang dipercaya sebagai tempat berkumpulnya Wali Songo pada zaman dahulu. Ada juga Candi Borobudur, yaitu tempat sakral untuk umat Buddha. Ada Candi Prambanan yang khas dengan segi-segi unsur agama Hindu. Ada juga Gereja Sion yang didirikan pada masa penjajahan Portugis, sekarang digunakan sebagai tempat ibadah umat Kristen. Ada juga Gereja Kalsapa, gereja Katolik tertua di Surabaya, yang kini termasuk sebagai cagar budaya. Terakhir kita juga tahu ada namanya Kelenteng Bontekbyu yang didirikan pada tahun 1600-an dan kini menjadi salah satu kelenteng tertua di kota Tangerang. Nah, di Indonesia kamu bebas untuk memeluk agama apapun karena ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar yang terdapat di pasal 28E. Di samping itu, negara juga wajib menjamin kemerdekaan tiap penduduk dalam memeluk agamanya maupun beribadat menurut agamanya. Dengan adanya hak ini, maka timbul juga kewajiban kita untuk menghargai sesama. Untuk saling menghargai dan toleransi inilah yang menciptakan hidup yang damai antara masyarakat. Salah satu bentuk toleransi adalah doa lintas agama yang ada di Bali. Nah, agar negara makin aman, tentu kita harus berusaha mewujudkannya. Bukan cuma lewat doa, tapi juga lewat sistem pertahanan dan keamanan untuk negara. Sistem ini diatur di Undang-Undang Dasar di pasal 30. Nah, ada dua unsur utama, yaitu yang pertama dari TNI, dengan tugas-tugas seperti ini.
Dan yang kedua adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tugas-tugas seperti berikut. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, kita sering mendengar istilah politik. Sebenarnya artinya apa sih? Kalau menurut Profesor Mirya Budiarjo, politik itu adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dari tujuan sistem itu sendiri. Tujuan politik itu adalah untuk mengusahakan agar kekuasaan dalam masyarakat dan negara diperoleh, dikelola, dan diterapkan secara baik. Maksudnya secara baik itu merupakan berarti sesuai dengan prinsip ketatanegaraan. Oke, selanjutnya, nah, struktur politik itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah suprastruktur politik, dan yang kedua adalah infrastruktur politik. Suprastruktur politik itu tadi merupakan mesin politik yang dimana keberadaannya resmi di dalam suatu negara atau semua lembaga negara yang berada di dalam konstitusi negara. Sedangkan infrastruktur politik merupakan kelompok politik yang ada di masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik di negara. Nah, baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik ini saling ketergantungan ya, karena keduanya perlu satu sama lain. Kalau dilihat dari bentuk bagannya, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Nah, di sisi kanan kita bisa melihat adanya infrastruktur politik. Kita mengenal setidaknya 5 infrastruktur politik di Indonesia, seperti partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, media massa, serta LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Infrastruktur politik itu memiliki penjelasan seperti ini. Cukup panjang, kalau kalian mau baca bisa di pause. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan untuk isi dari suprastruktur politik. Nah, kalau di bentuk bagan mungkin agak ribet, tapi coba aku bantu pelan-pelan jelaskan ya. Nah, di Indonesia tadi kan kita sudah sempat membahas mengenai pembagian kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di bawah ketiga bagian tersebut adalah lembaga yang menjalankan kewenangan tersebut. Nih, Presiden, MPR, MA, MK, KY. Nah, kita lanjutkan ke penjelasan mengenai kewenangannya. Agak panjang memang, kalian bisa pause kalau mau baca lebih lanjut, tapi intinya adalah kewenangan tujuan dari presiden adalah untuk memegang kekuasaan pemerintahan. Sangat luas, jadi kamu perlu melihat lagi ke undang-undang dasar serta undang-undang untuk memastikannya. Nah, yang kedua ada kewenangan legislatif di MPR. Yang pertama tugasnya itu ada banyak juga, kalian bisa pause, tapi intinya tugas dari MPR sendiri adalah untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar serta melantik presiden dan wakil presiden terpilih dalam hal adanya pemilu. Kedua, dari segi legislatif ada DPR. DPR ini memiliki 3 fungsi, tapi yang paling kita kenal adalah fungsinya untuk membentuk undang-undang bersama dengan presiden. Legislatif yang terakhir adalah DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Inti dari tugas DPD sendiri adalah untuk mengajukan, membahas, memberi pertimbangan, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait dengan daerahnya. Kan namanya juga DPD ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir dari segi kewenangan yudikatif, yang pertama ada Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung sendiri ini, kalau kita simpelkan, itu sebenarnya pengadilan yang sering kita lihat. Tugasnya adalah untuk memutuskan perkara mulai pidana, perdata, agama, tata usaha negara, serta militer, mulai dari tingkat yang paling bawah hingga tingkat yang paling atas. Sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi atau MK, biasanya kita sering lihat kalau lagi masa-masa hasil pemilu ada sengketa. Tugas mereka adalah untuk memutuskan perselisihan tersebut, serta untuk menguji kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945, atau melihat apakah ini sesuai dengan Pancasila atau tidak. Terakhir, dari yudikatif ada komisi yudisial. Inti dari tugas mereka adalah untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku dari hakim. Oke, sekarang kita masuk ke bab 4. Cukup. Oke. Kita mulai masuk ke materi yang keempat, harmonisasi pusat dan daerah. Nah, Indonesia ini kan memiliki wilayah yang luas ya. Dalam menjalankan undang-undang tidak mungkin presiden selaku eksekutif mengerjakannya sendiri. Karena itulah kita kenal juga yang namanya otoda atau otonomi daerah. Nah, otonomi daerah sendiri itu merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kita kenal ada 2, provinsi dan kabupaten.
Dan ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18. Ya, Pasal 18. Oke. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa ada otoda? Nah, tiap daerah itu kan unik. Jadi otoda ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, sehingga daya saing pun meningkat dari masing-masing daerah. Ada beberapa asas yang mendasari hubungan antara pusat dengan daerah. Pertama ada desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas otonom. Contohnya itu dinas pendidikan. Tiap wilayah itu ada dinas pendidikannya. Mereka mengatur sendiri bagaimana pola pendidikan yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Kedua adalah asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang administrasi dari pusat ke daerah. Contohnya pengurusan pajak, itu di tiap daerah juga ada. Nah, yang terakhir adalah tugas pembantuan. Ini merupakan penugasan sebagian urusan pemerintah dari pusat ke provinsi atau provinsi ke kabupaten atau kota. Kalau ini contohnya pembangunan pasar itu juga bisa dalam bentuk tugas pembantuan. Nah, jadi agak membingungkan kan, mana yang jadi tugas pusat, mana yang jadi tugas daerah. Ada beberapa hal yang hanya boleh dipegang oleh pusat. Ini namanya urusan pemerintahan absolut. Kalau yang boleh dibagi-bagi, ada otonomi daerahnya, itu namanya konkuren. Itu ada yang wajib, harus dipenuhi, serta ada yang pilihan, jadi opsional. Oke, mungkin sekian dulu kelas hari ini. Terima kasih banyak karena sudah memperhatikan dengan baik. Untuk kamu yang sudah memiliki pertanyaan atau belum jelas, boleh langsung ditanyakan ya. Terima kasih.